Baik, selamat datang di YouTube channel KKN PPM UGM Kaliangkrik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menilik salah satu persiapan desa wisata di era kebiasaan baru yang penting sekali untuk diperhatikan. Nah, salah satunya ini adalah protokol kesehatan. Nah, dalam rangka melaksanakan kegiatan wisata di era pandemi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau disingkat Kemenparekraf menetapkan sebuah panduan bagi pelaku wisata baik pengusaha dan atau pengelola, pemandu wisata, serta karyawan yang akan bekerja di daerah wisata untuk memberlakukan standar kesehatan yang ada yaitu CHSE. Nah, CHSE ini singkatan, yaitu yang pertama C, cleanliness atau kebersihan, yang kedua itu health atau kesehatan, yang ketiga safety atau keselamatan, dan yang keempat adalah environment atau lingkungan. Nah, jadi diharapkan di era pandemi ini dunia pariwisata harus bisa bersiap diri nih memberikan jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, serta kelestarian lingkungan yang tinggi. Namun dari panduan yang mengatur 4 hal ini, kita akan membahas lebih detail mengenai yang nomor 2, yaitu H atau health atau kesehatan, yang akan dibahas mengenai tentang protokol kesehatan yang harus diterapkan di era pandemi ini. Nah, yang pertama nih adalah menghindari kontak fisik, pengaturan jarak aman, dan mencegah kerumunan. Nah, bagaimana sih kiat-kiat untuk mengatur desa wisata agar bisa menghindari ketiga hal ini? Nah, ini adalah hal-hal yang bisa Bapak dan Ibu lakukan. Kita bisa memasang rambu tertulis di tempat-tempat yang strategis mengenai himbauan untuk menghindari kontak fisik, tetap menjaga jarak aman, dan mencegah kerumunan. Kemudian kita bisa mengatur sedemikian rupa agar tiap-tiap orang yang ada di desa wisata bisa berjarak minimal 2 meter. Jadi itu adalah anjuran dari WHO. Nah, tentunya jarak 2 meter ini adalah upaya untuk menghindari kontak fisik yang erat antar pengunjung, begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga bisa menerapkan manajemen kunjungan nih berupa alur pengunjung, pengaturan lama waktu kunjungan, dan jumlah orang yang diperbolehkan untuk masuk ke desa wisata. Jadi tidak berkerumun seperti demikian. Nah, tapi kan kalau misalnya orang-orang yang datang banyak, bagaimana dong kalau misalnya kita membatasi? Nah, orang-orang yang menunggu ini bisa kita siasati. Jadi kita bisa membangun ruang tunggu atau ruang singgah sehingga orang-orang yang nanti menunggu mengantri masuk bisa menunggu di ruang tunggu tersebut. Nah, tapi jangan lupa tetap atur posisi duduk maupun berdiri dari penunggu yang sedang menunggu giliran untuk masuk dengan memberikan tanda-tanda khusus di kursi maupun di lantai yang bisa dilihat sehingga pengunjung tetap menjaga jaraknya 2 meter gitu. Selain itu, di pintu masuk maupun keluar dari area wisata, boleh itu dipastikan Bapak Ibu kalau misalnya ada karyawan yang bisa membantu alur masuk dan keluar sehingga bisa mengingatkan, jadi karyawan tersebut bisa mengingatkan pengunjung untuk tetap menjaga jarak dan tidak berkerumun. Selain itu, selain pengunjung, pastikan juga bahwa Bapak Ibu pengelola desa wisata menegaskan pada karyawan pelaku wisata atau pemandu wisata untuk tetap menjaga jarak antar karyawannya. Selanjutnya, yaitu pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk ke desa wisata. Ini juga penting dan merupakan salah satu protokol kesehatan yang memang diterapkan biasanya di tempat-tempat umum sebelum masuk, seperti itu. Nah, bagaimana sih pemeriksaan suhu tubuh yang benar? Nah, suhu tubuh yang dianggap demam menurut panduan CHSE ini adalah lebih dari atau sama dengan 37,3 derajat Celcius. Jadi pastikan bahwa pengunjung-pengunjung, karyawan, maupun mungkin Bapak Ibu yang
memiliki suhu di atas 37,3 derajat Celcius tidak ke daerah wisata terlebih dahulu atau alihkan mereka ke fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat untuk mengecekkan diri atau memeriksakan kesehatan seperti itu. Namun, pastikan juga alat pengukur suhu tubuhnya berfungsi dengan baik dan diperiksa secara berkala. Nah, selain diperiksa, alat pengukur suhu tubuhnya ini juga pastikan alat pengukur suhu tubuhnya dibersihkan secara berkala. Kan sudah dipegang oleh beberapa orang tuh. Nah, karena sudah dipegang-pegang seperti itu, karena berkontak dengan tangan, pastikan bahwa alat pengukur suhu tersebut juga dibersihkan. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan APD yang sesuai. Nah, APD yang sesuai itu seperti apa sih? Nah, tentunya semua orang, baik pengunjung, karyawan, pengelola wisata harus menggunakan masker, baik medis maupun non-medis, minimal 3 lapis. Nah, itu bisa dilakukan oleh semua. Jadi hal ini yang paling wajib semua orang harus lakukan. Kemudian face shield misalnya mungkin karyawan bisa menggunakan face shield seperti yang pengecek suhu tubuh atau kasir itu boleh menggunakan face shield. Itu pun bila perlu atau bila diinginkan. Kemudian karyawan juga bisa menggunakan sarung tangan ataupun dan juga masker tentunya apabila bertugas dalam membuang sampah, terutama sampah-sampah alat pelindung diri. Nah, karena kita menggunakan masker, ada kemungkinan nih dari pengunjung maupun dari karyawan ingin mengganti masker misalnya gitu. Nah, jangan lupa membuang masker di tempat sampah yang tertutup. Jadi Bapak Ibu sekalian dianjurkan untuk mengadakan tempat sampah yang tertutup seperti itu. Nah, tadi karena kita semua wajib menggunakan APD berupa masker, kita harus tahu cara menggunakan masker yang benar dan juga cara membuang masker yang benar. Nah, kalau untuk penggunaan masker dan juga cara membuang masker itu bisa dilihat di poster yang sudah ada di layar. Namun yang penting adalah menggunakan masker menutupi hidung dan mulut sampai dagu dan membuang sampah masker di tempat sampah yang tertutup. Itu sangat penting. Nah, selanjutnya terapkan etika batuk dan bersin. Ini juga penting untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, bagaimana sih cara batuk dan bersin yang baik dan benar? Yang pertama, seperti di gambar, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu atau kain ketika batuk ataupun bersin. Nah, tapi kalau misalnya saya nggak punya tisu, nggak bawa tisu bagaimana? Nah, itu bisa beralih ke gambar yang nomor 2, yaitu menggunakan lengan atas atau siku seperti ini untuk menutupi mulut dan hidung ketika batuk maupun bersin. Nah, hindari menutup mulut atau hidung saat bersin dengan tangan. Jadi jangan pakai tangan seperti ini, tapi seperti ini apabila tidak ada tisu atau kain. Dan pastikan juga ketika batuk dan bersin itu Bapak Ibu atau misalnya teman-teman semua berjarak dengan orang lain. Jadi jangan dekat-dekat dengan orang. Hindari orang lain, pergi dulu ke tempat yang mungkin lebih sepi atau misalnya menghindari orang yang banyak. Kemudian terapkan cara bersinnya tadi, yaitu dengan menggunakan tisu, menutupi hidung dan mulut, atau menggunakan lengan atas dan siku seperti ini. Kemudian, apabila menggunakan tisu, setelahnya tisu dibuang ke tempat sampah, gitu langsung dibuang, jangan disimpan di kantong. Oke, nah jangan lupa juga mencuci tangan setelah bersin maupun batuk, atau apabila tidak ada sabun dan air, gunakan hand sanitizer atau antiseptik lainnya. Nah, dan juga tetap gunakan masker selama era pandemi ini gitu. Oh iya, penting juga nih ketika misalnya Bapak Ibu atau teman-teman habis batuk atau bersin, hindari mengusap mata, hidung, dan mulut jika belum mencuci tangan. Selanjutnya, untuk pengelolaan makanan dan minuman yang higienis, misalnya Bapak Ibu mau buka jajanan gitu di desa wisata,
membuka restoran misalnya di daerah wisata. Nah, ini penting banget untuk bisa mengelola makanan dan minuman secara higienis. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya akan terangkan berdasarkan standar higienitas dan sanitasi pangan yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf pada bulan Juli 2020. Nah, yang pertama yaitu pastikan bahwa daerah restoran atau tempat makan atau daerah makan bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit. Contohnya apa sih? Misalnya jangan sampai ada kecoaknya atau ada lalatnya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu penjual makanannya atau teman-teman yang nanti menjual makanan, pastikan gunakan sarung tangan atau penjepit makanan saat menyajikan makanan di piring gitu misalnya, untuk menghindari kontaminasi ke makanan yang akan disajikan. Kemudian tutup alat makan ketika diletakkan di meja atau anjurkan membawa alat makan sendiri. Jadi maksudnya ditutup alat makannya ketika di meja itu seperti apa? Jadi jangan diletakkan terbuka begitu saja, tapi misalnya sendok dan garpunya dibalut dengan tisu, atau misalnya sajikan sendok dan garpunya ketika bersamaan dengan makanan, atau misalnya rendam sendok dan garpu atau alat makan lainnya di air panas gitu ketika disajikan, atau misalnya gunakan yang sekali pakai. Namun yang sekali pakai ini kan memang sebenarnya walaupun memang lebih higienis gitu kan karena ada pembungkus plastiknya, namun lebih tidak ramah lingkungan. Jadi mungkin hal-hal tersebut saja yang sebelumnya tadi dijelaskan bisa dilakukan. Mengingat kalau yang menggunakan plastik itu tidak ramah lingkungan. Kemudian, kemas makanan dan minuman yang akan disajikan ataupun dibawa pulang dengan baik untuk menghindari kontaminasi. Kemudian mengantarkan makanan ke meja pengunjung dengan penutup, jadi dengan tudung. Dan bersihkan meja secara berkala dengan disinfektan atau cairan pembersih lainnya. Kemudian penting juga nih ada peralatan kesehatan sederhana, misalnya kotak P3K, atau misalnya sarana cuci tangan dengan sabun itu juga merupakan salah satu peralatan kesehatan sederhana karena untuk menghindari penyebaran virus corona dari tangan kita seperti itu, maupun hand sanitizer seperti itu. Nah, di salah satu video yang dibuat oleh teman saya juga ada yang mengajarkan bagaimana cara membuat hand sanitizer yang bisa dilakukan di rumah secara masif dan juga bisa diterapkan di desa wisata. Nanti bisa coba dilihat di video itu juga. Kemudian pastikan sirkulasi udara dan pencahayaannya itu baik supaya virus coronanya ini bisa mencegah tersebarnya virus corona ini gitu, baik di ruang kerja maupun di ruang publik. Yang terakhir yaitu penanganan kesehatan di lokasi wisata. Jadi pengelola ini wajib berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk penanganan pengunjung, karyawan maupun pemandu wisata yang memiliki gangguan kesehatan, atau dengan Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, Kepolisian, ataupun Satgas pada kondisi-kondisi darurat. Jadi harus punya koordinasi yang baik seperti itu. Nah, sekian Bapak Ibu dari yang bisa saya berikan mengenai bagaimana sih tips, bukan tips sebenarnya, lebih ke panduan untuk membangun desa wisata yang sehat berdasarkan panduan dari Kemenparekraf yang dibuat pada tahun 2020. Karena bersih, aman, dan nyaman, kita bisa mencegah, dengan bersih, aman, dan nyaman, kita bisa mencegah COVID-19. Terima kasih.